Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan estetika arsitektur. Di sini ada Bapak bernama Syahrial Pradini, STMT, sebagai dosen mata kuliah media sosial, dan Bapak Ahmad Aguswin, STMM, sebagai dosen mata kuliah pengantar arsitektur. Dan saya sendiri, Arbi Ramadan, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mengambil materi dari Klimatorium Klima Center tentang estetika bangunan tersebut. Estetika, arsitektur sebagai seni. Arsitektur sebagai bagian dari seni. Maka dalam arsitektur juga menerapkan teori tentang keindahan yang biasanya dinamakan sebagai teori estetika. Estetika sebagai salah satu teori seni. Menurut Vitruvius, kegunaan, kekokohan, keindahan. Dalam bahasa lain adalah utilitas, piramitas, dan venustas. Klimatorium Climate Center didesain oleh arsitek 3SA dan SLA yang didesainnya didasarkan pada fasilitas pembuatan kapal bersenjata elektrik yang ditemukan di pemandangan alam yang spektakuler dan kualitas pelabuhan yang kuat. Klimatorium Climate Center, lokasi 762 Soltevik di Denmark, tahun 2021. Foto ini diambil oleh Adam. Secara garis besar ada 3 teori estetika. Yang pertama adalah estetika formalis. Keindahan telah melekat dengan sendirinya. Misalnya komposisi, proporsi, simetris, dan irama. Estetika yang kedua estetika ekspresionis. Keindahan tergantung ekspresinya, misalnya ekspresi struktur, fungsi, dan bentuk, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah estetika psikologis. Keindahan ditentukan oleh reaksi pengamat. Keindahan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, orientasi nilai, suasana hati saat mengamati, usia, dan sebagainya dari pengamat. Unsur-unsur estetika. Unsur estetika bangunan diekspresikan dari 3 sumber. 1. Sosok penampilan bangunan. Kedua, pengolahan tampak atau raut bangunan. Ketiga, pengolahan lingkungan kelompok bangunan. Di sini terdapat gambar tampak samping dari Klimatorium Climate Center. Penampilan dan pengolahan tampak konsep arsitektur utama klimatorium adalah pragmatis dan materialnya tetap menggunakan kayu, beton, dan baja. Simbol bangunannya adalah gelombang kayu yang menjulang di atas pintu masuk utama dan menjadikan bangunan ini sebagai landmark yang mudah dikenali. Motif ini terinspirasi oleh ciri khas perahu nelayan elektrik dan merupakan penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan adat bangunan. Bisa dilihat dari penampilan dan pengolahan tampak pada bangunan klimatorium ini kental dengan kearifan lokal di sana, yaitu motif yang dibuat merupakan ciri khas perahu nelayan, epic, dan sejarah budaya adat setempat. Motif dan gelombang kayu pada bangunan tersebut menjadi nilai estetika ekspresionis yang sangat indah. Raut bangunan klimatorium. Gelombang umin yang terbuat dari kayu memberikan bangunan identitas yang kuat baik di dalam maupun di luar. Ini menjadi tempat berkumpul dan tempat pertemuan sosial bagi karyawan dan tamu klimatorium serta masyarakat Lempik.
Yang terakhir adalah pengolahan bangunan atau kelompok bangunan. Klimatorium menawarkan unit atau gedung yang inovatif dan kreatif untuk penelitian gelombang badai, air, dan iklim, fasilitas publik terbuka, dan ruang rekreasi. Luar ruangannya juga menawarkan peluang inovatif untuk mengalami, merasakan, dan menggunakan lingkungan alam unik Lempik dan Limford. Dapat disimpulkan bahwa Klimatorium Climate Center yang didesain oleh ISN dan SLI ini penuh dengan nilai-nilai estetika, terutama di bagian tampak samping bangunan. Di sana ada bangunan yang melengkung atau tempat berkumpul, mereka bisa duduk dan bersosialisasi. Itu jadi ciri khas gedung klimatorium sebagai estetika yang sangat indah, dan estetika ini termasuk ke dalam estetika ekspresionis. Dan banyak hal lagi nilai-nilai estetika yang telah kita lihat dari gedung Klimatorium Climate Center. Mungkin kita bisa mempelajari bagaimana estetika bangunan-bangunan yang ada di luar ruangan kita. Sekian informasi tentang estetika bangunan atau estetika arsitek. Semoga bisa menjadi pelajaran dan informasi. Mohon maaf atas kekurangan atau penyalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.